Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri di SDN 1 Sumber Hidup, yaitu Bapak Hidayat SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya Pak Dayat? Alhamdulillah sehat, semua dalam kondisi baik, kondisi fisik, juga kondisi di lingkungan sekolah kita. Di sini saya ada tugas wawancara dari pendidikan guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan di instansi SDN 1 Sumber Hidup ini. Mungkin kita bisa mulai wawancara sekarang, Pak. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih kepada Bu Leni dari pertanyaan yang pertama. Kami selaku kepala sekolah di sini, dengan situasi pertanyaan tadi, artinya apabila di sekolah kita menemukan dilema yang terkait dengan etika moral, ini kalau kami selaku pimpinan di sekolah ini, pertama-tama kami akan mengecek dulu ke lapangan kondisi yang ada ini di sekolah kita ini, apakah permasalahan itu timbul dari siswa, ataukah timbul dari guru, ataupun timbul dari pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap lingkungan di sekolah kita ini. Nah, jadi permasalahan ini perlu secara spesifik kita tangani dan kita selesaikan, terutama sebagai pimpinan. Pasti nanti kita akan mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang terbaik. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, baik Bu, terima kasih. Jadi apabila di sekolah kita terdapat dua kepentingan yang disampaikan oleh Bu Leni tadi, pertama sekali kita selaku kepala sekolah mengadakan identifikasi. Jadi dari pihak A, pihak B, permasalahan kita ambil, kita identifikasi, kita buat catatan. Setelah itu nanti kita adakan analisisnya. Jadi kita analisis seefektif mungkin dalam rangka pengambilan kebijakan yang berikutnya nanti. Nah, kemudian setelah analisis itu kita akan adakan semacam pertemuan. Artinya pihak-pihak yang kita anggap mempunyai kepentingan terhadap hal tadi, sebagai kepala sekolah, satu pihak ini kita pertemukan dulu, kita ambil pendapat mereka dari pihak ini, kemudian nanti kita akan pertemukan lagi dengan pihak ini sebagai kepala sekolah, mendapatkan informasi yang terbaik. Karena setelah semua dari identifikasi, analisis, dan pertemuan ini, maka nanti kita akan mengambil titik temu atau keputusan yang akan diambil yang terbaik. Untuk mengambil keputusan dari kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut ya Pak? Iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang seperti kita ambil, kita selalu lakukan adalah dari yang kita identifikasi tadi, setelah terkumpul, nah nanti kita sebagai pimpinan, kita tidak bisa bergerak sendiri. Maka kita akan mengajak terutama pihak yang ada di dalam sekolah, terutama guru mungkin,
ataupun pihak dari luar, mungkin komite sekolah ataupun wali murid, ini untuk bermusyawarah. Artinya dalam rangka memecahkan ini diadakanlah permusyawaraan dari pihak-pihak yang non terkait di permasalahan itu. Sehingga nanti jawaban dari mereka ini akan bisa dijadikan satu kesimpulan oleh kepala sekolah, sebagai kita sebagai kepala sekolah, itu yang terbaik. Keputusan ya, Pak. Ya. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini apa hal-hal yang untuk mengambil keputusan, Pak, dalam kasus-kasus dilema etika di sini? Hal-hal yang selama ini kita ambil, yang kita ambil dalam penyelesaian daripada keputusan tersebut. Nah, jadi apabila langkah-langkah pertama yang kita ambil tadi, adanya pihak-pihak guru dan sebagainya, setelah dapat hasil, maka langkah berikutnya kita masih menganalisis, mempertimbangkan dari pendapat-pendapat ini, dan juga kita mencari masukan. Masukan ini bisa dengan mengajak pihak dari luar sekolah, apakah itu mungkin atasan dari kita, ataupun masyarakat yang kita anggap penting, berpengaruh, yang bisa menjadikan kita sebagai pimpinan itu punya keputusan yang seimbang dengan apa yang kita harapkan. Berarti di sini mengutamakan kolaborasi. Iya, ya, kolaborasi antara berbagai pihak unsur yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini menekankan ini, Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, ini kalau masalah tantangan dalam pelaksanaan pengambilan dilema ini, keputusan ini tetap ada. Mengapa? Karena kita sebagai pimpinan itu berkomitmen bahwa apabila muncul ini harus terselesaikan secara damai, secara baik, secara efektif. Nah, tantangan yang kita hadapi yang pertama sekali adalah untuk menemukan titik terang dari pihak-pihak yang punya kepentingan dalam permasalahan ini. Artinya dua pihak yang bersebelahan. Kenapa? Karena menurut kita ini baik, tapi menurut si B-nya tidak. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, sebagai pimpinan, kita tetap mengedepankan, artinya kita tetap mengedepankan apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan ini, adakah ini tujuannya untuk kebaikan sekolah. Jadi tantangannya adalah, yang kedua itu tantangan kita adalah pengambilan keputusan ini untuk kebaikan sekolah, artinya untuk tujuan hasil belajar. Nah, tantangan yang ketiga, kita sebagai pimpinan, tantangan yang ketiga harus kita secara cermat, tantangan kita itu yang ketiga adalah secara cermat menyikapi hasil keputusan ini sebaik mungkin dalam pengambilan keputusan ini, walaupun dalam pihak ini timbul pro dan kontra yang masih belum mereka bisa kita selesaikan, dan artinya tidak membuahkan hasil bagi mereka. Tapi menurut kita sebagai pimpinan, tantangan terberat ini yang ketiga ini adalah menyamakan persepsinya. Jadi ada 3 tantangan ya, Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatanan atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Oh ya, baik Bu, terima kasih. Untuk jadwal tertentu kita rasa tidak ada, karena di sekolah khususnya sebagai pimpinan sekolah, terutama sekolah dasar itu
dia tidak punya guru BP, Bu. Yang guru BP ini nanti bisa memberikan masukan, memberikan artinya jadwal pembinaan. Nah, ini tidak ada. Jadi tatanan kerja yang kita lakukan itu serta-merta apabila menemukan permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan tadi, permasalahan tadi, nah disinilah kita sebagai kepala sekolah harus sigap. Jadi tidak ada jadwal khusus atau jadwal yang tertentu. Nah, itu masalah jadwal. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, baiklah. Nah, apakah ada orang yang bisa membantu saya? Nah, di sini itu kalau dikatakan khusus itu tidak ada. Tapi karena kita pimpinan, kita akan bekerja sama tetap dengan guru-guru ataupun atasan kita, apakah itu pengawas atau itu kepala bidang, untuk memberikan masukan. Jadi tidak ada orang khusus A, B, C, tidak ada. Jadi bisa jadi guru senior, bisa jadi wali murid, bisa jadi tokoh masyarakat, bisa jadi pimpinan di atas kita. Jadi pada saat permasalahan itu saja ada, baru kita koordinasi. Jadi tidak melulu harus orang ini, harus orang ini, tidak. Sesuai dengan permasalahan yang timbul. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di sini? Dari permasalahan yang timbul tadi, dari apa yang kita sampaikan tadi, maka kita ambillah kesimpulan, artinya nilai yang dapat kita ambil dari permasalahan yang tadi. Yang pertama sekali, kalau menurut saya, yaitu memperkuat rasa kebersamaan antara kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid, dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan yang akan memecah. Nah, jadi di sini intinya yang dipentingkan itu adalah kolaborasi antara unsur-unsur yang ada di sekolah dan juga unsur yang ada di lingkungan. Itu kalau menurut saya. Baiklah Bapak, terima kasih untuk sharing hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Bapak Hidayat agar bisa menjadi acuan saya ke depannya. Terima kasih untuk pengalamannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, selamat dan sukses, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Mariani, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sebelah saya Bapak Adi Saputra dari SMP Plus Literasi, ya Pak ya? Iya. Iya. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Plus Literasi di Gading Raja, Kecamatan Petir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ya Pak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup sehat, suasananya juga cukup cerah. Iya. Ya Pak, di sini saya ada tugas wawancara dari Pendidikan Guru Penggerak berkaitan dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Baik. Ya. Baiklah, boleh Pak kita mulai sekarang sesi wawancaranya? Baik, bisa. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk yang mengawalinya, kami di sini di SMP Plus Literasi Petir dalam pengelolaan sekolah, kami ada tim khusus yang kami sebut dengan tim manajemen. Mungkin kalau di sekolah lain, tim manajemen ini dipadankan dengan tim pengembang kurikulum. Namun di SMP Plus Literasi Petir,
karena jobnya kami perdalam, perluas, kami tidak sebut sebagai tim pengembang kurikulum, namun sebagai tim manajemen. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah, dalam kesehariannya, terdapat beberapa kendala atau masalah, maka masalah itu ketika memang belum tercover dalam job desk masing-masing pengampu, karena kan di pembagian struktural itu sudah ada job desk masing-masing, tentunya kendala-kendala yang muncul di sekolah itu sebenarnya sudah masuk. Kira-kira kendala yang muncul ini masuknya ke ranah mana? Apakah ke ranah konseling, kesiswaan, atau kurikulum? Namun ketika masalah yang muncul itu ternyata tidak tercover, maka itu kami bawa ke FGD, ke Focus Group Discussion. Untuk timnya adalah tim manajemen sekolah, seperti itu. Kemudian untuk pendekatannya kami menggunakan pendekatan analisis SWOT, seperti itu. Baiklah. Oke, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ketika ada suatu hal, kita posisinya tidak menggunakan sudut pandang pribadi, namun menggunakan sudut pandang tim. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kami di sini di SMP Plus Literasi Petir ada tim manajemen. Di level top manajemen itu tentunya ada kepala sekolah dengan 2 orang waka kurikulum dengan waka kesiswaan. Ketika ada satu hal, katakanlah muncul opsi A dan opsi B, ya. Sementara masing-masing opsi ini punya betul, ya, Pak, ya. Nilai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mana yang akan kita pilih? Jika kondisinya seperti itu, maka sudut pandangnya kami menggunakan analisis SWOT, di mana nanti pada analisis SWOT itu untuk melakukan analisisnya kami tidak melakukan analisis sendiri, namun analisis bersama-sama di dalam tim manajemen sekolah. Kemudian nanti dari hasil analisis kita sepakati opsi mana yang akan kita pilih. Oh begitu ya Pak ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak Adi lakukan? Langkah-langkahnya. Terkait kendala yang muncul, bagaimana langkah untuk mengatasinya? Yang pertama kita lihat adalah urgensinya. Karena terkadang suatu kejadian atau suatu kasus ini butuh penanganan yang segera. Tidak bisa kita dalam tanda kutip bertele-tele menggunakan prosedur, kemudian ini masuk ke job desk siapa. Terkadang beberapa kasus tidak bisa. Siapa yang ada di situ, kawan guru yang ada di situ, itulah sebagai penanggung jawab utama. Seperti itu. Namun untuk beberapa kejadian tidak harus diselesaikan saat itu, maka itu yang kita bawa ke dalam diskusi tim manajemen sekolah. Alurnya seperti itu. Seharusnya dengan kebijakan, dengan SOP yang sudah kita susun, baik SOP di kurikulum dan urutan ke bawahnya, kemudian SOP kebijakan di kesiswaan dan ke bawahnya, masalah-masalah yang ada di sekolah ini bisa tercover. Karena kan SOP dan kebijakan ini kita evaluasi di akhir tahun pelajaran untuk kita perbarui di tahun pelajaran berikutnya. Artinya dari waktu ke waktu SOP dan kebijakan yang ada di sekolah kita semakin lengkap, semakin terperinci, sehingga kasus-kasus yang ada sudah tercover di dalam SOP tersebut. Di mana posisi SOP dan kebijakan ini posisinya sebagai filter, semacam KUHP-nya lah kita di sekolah. Karena kalau tidak ada SOP, tidak ada kebijakan, kita tidak ada patokan untuk menilai suatu kejadian atau kasus, khawatirnya sudut pandang yang kita gunakan adalah sudut pandang pribadi. Sementara ini adalah sekolah, ini adalah lembaga, yang kita gunakan adalah SOP dan kebijakan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terkait kasus dilema etika yang terjadi di SMP Plus Literasi Petir, kami bersyukur sekali belum pernah ada kasus yang terbilang serius.
kami mengkategorikan bahwa siswa ini sebenarnya membutuhkan bimbingan saja. Pada dasarnya siswa-siswi yang ada di SMP Plus Literasi Petir ini membutuhkan bimbingan, membutuhkan dampingan yang ekstra. Maka alternatif atau solusi yang paling efektif yang ada di kami adalah penerapan disiplin dari awal. Karena disiplin ini kan sesuatu yang gratis sebenarnya, sesuatu yang gratis, sangat sayang sekali kalau tidak kita kembangkan. Harapan kami ketika disiplin pada peserta didik ini bisa kita maksimalkan, kemudian pendampingan ekstra bisa kita berikan, ketika terjadi suatu kasus, komunikasi kita dengan orang tua akan lebih mudah. Karena prinsip kami di SMP Plus Literasi Petir ini, prinsip kami ada dua macam. Ketika siswa mau bersekolah di SMP Plus Literasi Petir, yang pertama siswanya sendiri punya niat, kemudian yang kedua orang tuanya mendukung. Jadi ketika komitmen ini antara pihak sekolah, siswa dengan orang tua itu sama-sama dipegang, alhamdulillah segala kendala yang ada dapat kita atasi dengan cepat. Oke, jadi kasus-kasus itu agak berkurang dikarenakan dari awal sudah diterapkan kita disiplin menggunakan ya, pendekatan preventif seperti itu. Baiklah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar tentu ada pada gangguan atau istilahnya penarik. Karena sekarang ini kita di sekolah, kendala terbesar adalah untuk memunculkan dan membina motivasi belajar pada peserta didik. Kendala yang kita hadapi bersama, kami rasa tidak hanya di SMP Plus Literasi Petir, bahwa gadget, media sosial ini menjadi daya tarik yang luar biasa pada peserta didik. Jadi kita susah payah untuk membangun motivasi belajar, kita susah payah untuk membina motivasi belajar yang sudah ada, namun ada pembanding hal lain yang dalam tanda kutip mungkin itu lebih menarik bagi siswa, yaitu gadget. Nah, maka kendala yang paling besar adalah bagaimana kita bisa membuat mekanisme dalam pengelolaan pembelajaran, kita menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hari ini adalah gadget, namun tidak mendatangkan faktor negatif bagi siswa. Karena repotnya gadget ini, ketika tidak kita gunakan, ketika kita abaikan, siswa di luar sekolah tentu punya banyak waktu untuk mengaksesnya, sama saja. Sementara kalau kita bebaskan, itu kita izinkan untuk digunakan di dalam pembelajaran, efeknya luar biasa. Jadi kendalanya adalah bagaimana kita bisa merumuskan mekanisme pembelajaran, siswa bisa membawa gadget, bisa mengakses, namun kita bisa kontrolnya seperti itu, sebagai kontrolnya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah, katakanlah, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika di sini? Misalkan Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, tentu atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait penyelesaian masalah yang muncul di sekolah sehari-hari, kami di sini posisi sebagai top manajemen, sebagai kepala sekolah, tugas utama atau tugas pokok kepala sekolah yang kami pegang ada 3 macam. Yang pertama tentu adalah manajerial, kemudian yang kedua supervisi, kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan. Terkait penyelesaian masalah atau kendala yang muncul di sekolah, kami di sini tidak bekerja sendiri. Dalam pengelolaan sekolah ada tim manajemen, untuk level top manajemen ada kurikulum, ada kesiswaan, kemudian kesiswaan juga ada turunannya tersendiri. Kami punya manajemen SOP, punya manajemen kebijakan terkait penyelesaian masalah. Apakah masalah yang itu bisa diselesaikan di tataran guru mata pelajaran, bisa diselesaikan di tataran wali kelas, atau bisa diselesaikan di tataran kesiswaan. Tentu kami sebagai kepala sekolah, kami akan ambil alih
kasus itu atau kendala itu pada level akhir. Ketika sudah ada di level guru mata pelajaran, ada di wali kelas, konseling, kesiswaan tidak selesai, maka kami sebagai kepala sekolah yang akan ambil alih kasus itu. Tentu pengambilan alih kasus ini pun kami tidak akan sendiri, kami tetap mengajak bersama rekan-rekan di level manajemen. Namun prosedur ini bisa saja tidak kami gunakan, kami bisa potong kompas untuk kejadian-kejadian urgent. Kita tidak mengharap, misalkan saja di suatu hari ada kejadian ekstra yang kami rasa memang tidak akan bisa selesai oleh guru, wali kelas, konseling kesiswaan. Maka kami sendiri yang akan langsung terjun untuk menyelesaikannya. Mengenai penjadwalannya, kami tidak ada penjadwalan khusus, melainkan full dari hari Senin sampai hari Sabtu. Selama kegiatan pembelajaran, kami full untuk fokus standby di sini. Seperti itu. Kemudian untuk manajemen yang sifatnya terjadwal, itu ada di manajemen supervisi. Supervisinya di sini ada dua macam. Yang pertama adalah supervisi kelas atau supervisi klinis. Kemudian yang kedua adalah supervisi untuk tugas tambahan. Misalkan saja ada guru yang secara fungsional menjadi guru matematika, itu akan ada supervisi kelasnya. Kami laksanakan 2 kali dalam 1 semester. Kemudian yang bersangkutan ini ternyata mengampu juga sebagai waka kesiswaan. Maka secara periodik 1 semester 1 kali kami akan supervisi untuk tugas tambahannya, seperti itu. Oke, gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kekuatan terbesar SMP Plus Literasi Petir yang kami rasakan adalah kekuatan kerjasamanya, bahwa SMP Plus Literasi Petir ini didukung oleh banyak pihak, selain pihak internal sekolah, dalam hal ini adalah kawan-kawan guru, kemudian siswa. Kami juga menjalin kerjasama komunikasi yang aktif dengan unsur-unsur di luar sekolah, seperti orang tua, dalam hal ini diwakilkan oleh komite, dewan pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk masalah-masalah yang khusus, tidak selesai di tataran sekolah, kami selalu berkomunikasi dengan komite dan juga dewan pendidikan. Berarti kolaborasi di sini penting banget ya di sekolahan ini ya. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, mungkin dari sudut pandang pribadi, bahwa kita sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tentunya di sekolah itu ada di posisi seseorang yang dituakan. Maka dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh gegabah. Terkadang apa yang pertama kali kita dengar, info yang pertama kali kita dengar itu belum tentu info yang valid. Kemudian info yang pertama kali kita dengar belum tentu itu info yang paling lengkap. Nah, maka sebelum mengambil keputusan, pastikan dulu info yang kita dapat itu adalah info yang benar dan info yang lengkap, supaya kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Kemudian terkait sudut pandang sebagai top manajemen, keputusan yang kita ambil tidak akan menciderai salah satu pihak. Tentunya dalam setiap masalah akan ada dua pihak yang saling bertentangan. PR bagi kita adalah dua pihak yang saling bertentangan ini sama-sama bisa kita geret ke tengah untuk dapat titik mufakat. Kedua-duanya sama-sama legowo, sehingga keputusan yang kita ambil bersama betul-betul bisa disepakati dan tidak melukai hati salah satu pihak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke Pak. Baiklah Bapak, terima kasih untuk sharing kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Bapak Adi agar bisa menjadi acuan saya ke depannya.
Terima kasih untuk pengalamannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2 Tanjung Makmur, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Bapak Pujo Laksono ya. Iya, betul sekali. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana CGP-nya Mbak Leni? Alhamdulillah masih progres. Ya. Oke. Di sini saya ada tugas wawancara Pak dari Pendidikan Guru Penggerak terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Ya. Baiklah, boleh Pak kita mulai sekarang sesi wawancaranya? Ya, boleh. Oke. Untuk pertanyaannya, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral biasanya melibatkan beberapa langkah. Pertama, saya mencoba memahami situasi yang secara mendalam, termasuk semua pihak yang terlibat dan nilai-nilai yang ada. Dilema etika seringkali muncul ketika ada dua kepentingan yang sama-sama valid, jadi penting untuk mempertimbangkan setiap perspektifnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengutamakan kepentingan bersama dengan memperhatikan keberpihakan pembelajaran pada murid. Keputusan akan saya ambil ketika sudah mendapat konfirmasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Biasanya, kasus diselesaikan pada tingkat bawah terlebih dahulu, sebelum ke saya sebagai kepala sekolah, mulai dari wakil kelas, BP, dan wakasek. Hal tersebut menjadi bagian dari identifikasi kasus sekaligus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan yang bertanggung jawab. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan isu yang perlu diselesaikan konteksnya. Yang kedua, mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terkait. Yang ketiga, analisis pilihan. Yang keempat, diskusi terbuka. Yang kelima, evaluasi nilai. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Oke, jadi ada 6 langkah-langkah atau prosedur tadi ya Pak ya, yang dilakukan sekali Bapak Pujo ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang terpengaruh, yang adanya komunikasi terbuka. Oke, baik. Di sini berarti harus ada kolaborasi ya Pak ya. Komunikasi juga. Komunikasi yang baik ya. Oke. Untuk pertanyaan kelima nih Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering muncul termasuk perbedaan pendapat, terus tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Terkadang ada juga keterbatasan waktu yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Iya Pak ya, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, tetapi saya cenderung menyelesaikannya secepat mungkin, sambil tetap mempertimbangkan semua aspek. Ada kalanya situasi mengharuskan saya untuk membuat keputusan instan, tetapi dalam kasus yang lebih kompleks, saya mencoba memberikan waktu untuk merenung dan mendapatkan masukan lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan termasuk dukungan dari rekan kerja dan pengalaman sebelumnya. Pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman ini adalah pentingnya keterbukaan untuk mendengarkan dan ketersediaan untuk beradaptasi dengan feedback yang diterima. Dilema etika seringkali menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang sebagai individu maupun bagian dari komunitas. Pertanyaan terakhir ini Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran utama dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah pentingnya mendengarkan berbagai perspektif dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Setiap dilema seringkali mengandung nilai-nilai yang berharga, jadi melibatkan pihak-pihak yang terpengaruh dalam memberikan wawasan berharga. Selain itu, refleksi setelah keputusan diambil membantu memahami dampak jangka panjang dan meningkatkan proses di masa depan. Kesadaran dan kompleksitas situasi etika juga mendorong pengembangan empati dan keterbukaan. Oke. Baiklah Bapak, terima kasih untuk sharing hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Bapak Pujo agar bisa menjadi acuan saya ke depannya. Terima kasih untuk pengalamannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya, sama-sama Mbak Leni, Oke. sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.